Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nas syu'uban wa qabaila lita'arafu wa ja'ala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akraman nas wa atqahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana yang menjadikan manusia bersungguh-sungguh dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling merendahkan satu sama lain, bukan saling berbangga-bangga, namun agar saling mengenal. Dan yang telah menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang paling mulia dan yang paling takwanya. Para mu'takifin hafizahumullah yang tengah berada di Masjid Bait Al-Quran, tempat di mana terdapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid karena di dalamnya terdapat orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan juga terdapat para malaikat. Yang seyogyanya menjadikan hal tersebut sebagai benteng bagi kita orang beriman daripada musuh kita selama ini, yakni setan. Keterangan tersebut saya dapatkan daripada kitab Nashahul Ibad. Adapun benteng yang lain, ya, itu adalah mengingat Allah dan membaca Quran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum mengenai takwa. Ya, kata takwa kita sering mendengarnya di hari Jumat ketika khotib naik di atas mimbar, kemudian hamdalah, sholawat, kemudian kita dengar ittaqullah, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita sudah tahu apa maksud daripada kata takwa ini? Barangkali belum, barangkali tidak semua di sini mengetahui apa maksud daripada kata takwa. Jika demikian izin menyampaikan bahwa at-taqwa ini akar katanya itu adalah wakoyaki yang bermakna perlindungan atau menghindari. Jadi bisa diartikan juga kita berlindung atau menghindari sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya ketika kita sedang tidak enak badan, kita sakit, tubuh kita tidak kuat terhadap hal-hal yang dingin. Apa yang akan kita lakukan untuk melindungi diri kita, untuk menghindari sesuatu yang lebih membahayakan kesehatan kita? Salah satunya adalah dengan memakai pakaian yang tebal, contohnya. Itu sesuatu yang kita ketahui. Bagaimana kalau kita melindungi daripada sesuatu yang kita belum mengetahuinya? Maka kita akan lebih berhati-hati. Dahulu pernah ada kisah dialog antara dua sahabat, yakni Umar bin Khattab dan Ka'ab radhiyallahu anhuma. Sahabat Umar bertanya kepada Ka'ab, apa yang dinamakan takwa? Antara sahabat ini bertanya, dan Ka'ab menjawab dengan pertanyaan pula, apakah yang akan engkau lakukan jika hendak berjalan di area yang dipenuhi dengan duri? Kemudian sahabat Umar ini menjawab, aku akan berhati-hati memastikan area yang akan kulangkahkan kakiku di atasnya itu terbebas atau terhindar daripada duri tersebut. Nah, itulah takwa, timpal sahabat Ka'ab. Dari sini jika kita kaitkan makna takwa, bertakwa kepada Allah dengan makna dialog antara dua sahabat tadi, kita dapat
mengambil kesimpulan bahwa kesadaran ya, suatu kesadaran akan adanya ancaman, yakni tadi adalah duri, itu akan melahirkan suatu tindakan untuk berusaha menghindari ancaman tersebut. Kemudian akan lahir di hati kita itu rasa takut. Kemudian melangkah untuk mengambil upaya sebagai tindakan yang sesuai untuk menghindari ancaman tersebut. Dari sini semoga menjadi alas daripada sabda Nabi Muhammad SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati, begitu. Beliau sambil mengarah ke sesuatu yang ada di dalam hati. Ya, dari takwa ini nanti akan memunculkan berbagai tindakan yang sesuai agar kita bisa terhindar daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak sukai. Ketika kita mendengar ittaqullah, bukan berarti itu kita harus menghindari Allah, bukan ya. Ya, maksudnya adalah menghindari ancaman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya juga membaca syarahnya itu, menghindari ancaman Allah itu dengan imtitsal awamir wa jtinabin nawahihi. Melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menghindari larangan-larangannya, begitu. Dalam secara bahasa ya, at-taqwa ini didahulukan melindungi atau menghindari, itu seperti kayak bela diri begitu ya. Kenapa didahulukan? Kalau boleh ditarik dalam ilmu tasawuf, ya misalkan tidak familiar dengan tasawuf karena mungkin ada menganggapnya sesat, anggap saja ilmu tazkiyatun nafas, ilmu penyucian jiwa. Itu ada istilah takhalli dan tahalli. Nah, ini kita takhalli, menyucikan diri kita daripada penyakit-penyakit hati, kemudian dosa-dosa dari ucapan dan sebagainya. Kemudian kita menghiasi diri kita dengan amalan soleh, ngaji dan lain sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan, ketika kita ya mungkin sering baca Quran setiap hari, kemudian kok masih ada penyakit hati seperti riya, hasad dan sum'ah dan lain sebagainya itu, apakah sudah pantas kita ini digolongkan orang yang bertakwa gitu. Ya, mungkin cukup untuk kultum hari ini. Satu lagi masih di kitab Nasuhul Ibad. Ini mengenai amalan terbaik adalah amal yang diterima di Allah Subhanahu wa taala, dan bulan terbaik adalah bulan di mana di saat itu kita diberikan predikat taubat nasuha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari yang terbaik itu hari di mana kita menghembuskan nafas terakhir, ajal menjemput, masih dalam keimanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.